Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ramdan dengan NPM 2435103 dari kelas 4B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman web, yang mana tugasnya adalah membuat video belajar HTML mandiri melalui resource yang ada di internet. Nah, di sini saya belajar HTML melalui website Wetry School. Mungkin langsung saja kita coba translate. Nah, yang pertama mulai dari HTML home, dari pengenalan. Nah, HTML adalah bahasa markup standar untuk halaman web. Nah, dengan HTML kita itu dapat membuat situs web kita sendiri. Nah, HTML ini mudah dipelajari, pasti kita akan menyukainya. Nah, pertama belajar melalui contoh. Dengan editor, coba sendiri Anda dapat mengedit kode HTML dan melihat hasilnya di browser. Kita coba contoh kode HTML. Dimulai dari doctype HTML, head, title, back title, body. Oh ya, kita coba sendiri. Sebaran. Nah, maka dia akan menampilkan, eh, this is a heading, this is a paragraph. Nah, begitu kembali. Nah, sini ada latihannya, kita coba. Nah, apa sintaks yang benar untuk hyperlink HTML? Ref. Nah, kita lanjut ke HTML introduction, pengantar HTML. Nah, HTML adalah bahasa markup standar untuk membuat halaman web. Apa itu HTML? Nah, HTML di sini dikatakan adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, HTML ini adalah bahasa markup standar untuk membuat halaman web. Nah, HTML juga menjelaskan struktur sebuah halaman web. HTML terdiri dari serangkaian elemen. Nah, elemen HTML memberitahu browser cara menampilkan konten. Kemudian elemen HTML juga memberi label pada bagian-bagian konten seperti ini adalah judul, ini adalah paragraf, ini adalah tautan, dan sebagainya. Nah, inilah contoh dokumen HTML sederhana seperti di HTML tadi. Yang contoh yang dijelaskan. Deklarasi tersebut nih, deklarasi doctype HTML ini mendefinisikan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML5. Nah, eh, elemen dari tag HTML adalah elemen akar dari halaman HTML. Nah, elemen head adalah elemen yang berisi informasi meta tentang halaman HTML. Kemudian ada elemen title. Nah, ini menentukan judul untuk halaman HTML yang ditampilkan di bilah judul browser atau di tab halaman. Kemudian ada elemen body. Nah, elemen body ini mendefinisikan isi dokumen dan merupakan wadah untuk semua konten yang terlihat, seperti judul paragraf, gambar, hyperlink, tabel, daftar, dan lain sebagainya. Kemudian ada elemen H1. Nah, elemen H1 ini mendefinisikan sebuah judul besar. Sama seperti di Word ya. Ada heading, heading 1, heading 2, heading 3, dan seterusnya. Kemudian ada elemen P. Nah, elemen P ini mendefinisikan sebuah paragraf. Nah, kemudian di sini apa itu elemen HTML? Nah, elemen HTML adalah eh, sebuah elemen HTML didefinisikan oleh tag pembuka, beberapa konten, dan tag penutup. Nah, coba sini. Pertama itu adalah dimulai oleh tag pembuka, kemudian ada isi kontennya, kemudian di sini ada tag penutupnya. Nah, elemen HTML adalah semua yang ada dari tag pembuka hingga tag penutup. Ya, contohnya seperti ini. Tag pembukanya adalah H1. Kemudian judul pertama saya adalah isi kontennya. Kemudian H1 yang sebelumnya ada garis miring. Nah, itu adalah tag penutup.
Nah, di sini juga ada elemen paragraf. Nah, dia diawali oleh tag pembuka yaitu P, kemudian ada isi kontennya, kemudian ada tag penutup yang diawali oleh garis miring. Oke, kita lanjut. Nah, web browser. Nah, tujuan dari web browser yaitu sini ada contohnya Chrome, Edge, Firefox, dan Safari adalah untuk membaca dokumen HTML dan menampilkannya dengan benar. Nah, browser tidak menampilkan tag HTML tetapi menggunakannya untuk menentukan cara menampilkan dokumen. Nah, seperti tadi. My first heading ini adalah dari tag H1, my first paragraph ini adalah dari tag paragraf tadi. Kemudian struktur halaman HTML. Nah, ini adalah visualisasi struktur halaman HTML yang dimulai oleh tag pembuka HTML, kemudian diakhiri oleh tag penutup HTML. Kemudian di dalamnya ada tag head dan body. Nah, body. Nah, isi semua yang tampil di web itu letaknya di tag body. Nah, ini adalah riwayat HTML yang dimulai dari tahun 1989 sampai tahun 2017. HTML 5.2. Kita coba latihannya. Nah, apa singkatan dari HTML? Hypertext Markup Language Submitted Software. Yes. Dan kita lanjut. Lanjut pembahasan berikutnya yaitu HTML editors. Nah, Anda hanya membutuhkan editor teks sederhana untuk mempelajari HTML. Nah, pelajari HTML menggunakan Notepad atau Text Edit. Nah, halaman web dapat dibuat dan dimodifikasi dengan menggunakan editor HTML profesional. Namun, untuk mempelajari HTML, kami merekomendasikan editor teks sederhana seperti Notepad yang ada di PC atau Text Edit yang ada di Mac. Nah, kami percaya bahwa menggunakan editor teks sederhana adalah cara yang baik untuk mempelajari HTML. Nah, ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk membuat halaman web pertama Anda dengan Notepad atau Text Edit. Nah, pertama, buka Notepad PC. Buka mulai. Buka Notepad. Baik, lanjut. Perintah pertama tadi buka text editor, buka Notepad, kemudian tulis beberapa kode HTML. Kita coba tuliskan.
lalu di dalamnya kita letakkan tag satu satu tag paragraf P Nah, jika sudah, langkah selanjutnya adalah simpan halaman HTML index. Nah, simpan file tersebut di komputer Anda, pilih Save As di menu Notepad, beri nama filenya index.html dan atur pengkodeannya ke UTF-8 yang merupakan pengkodean yang disarankan untuk file HTML. Nah, setelah kita save, kita buat di sini. Lalu langkah keempat yaitu lihat halaman di HTML di browser Anda. Langkah keempat, buka file HTML yang disimpan di browser favorit Anda, klik dua kali pada file. Nah, hasilnya akan terlihat kurang lebih seperti ini. Nah, kita coba ya. Kita buka filenya di folder kita tadi. Hasil kita buat. Nah, kita coba. Nah, maka berhasil ya. Maka dia akan menampilkan H1, tag H1 yang di dalamnya ada kata-kata ini adalah heading 1. Kemudian dia juga akan menampilkan elemen paragraf yang di dalamnya berisi konten ini adalah paragraf. Nah, kemudian editor online web school sebelah sendiri. Nah, dengan editor online web school ini Anda dapat mengedit kode HTML dan melihat hasilnya di browser Anda. Oh, ini adalah text editor dari web school sendiri. Kita coba ya. Nah, sama aja seperti di nota tadi. Kemudian lanjut berikutnya, HTML basic examples. Kita coba terjemahkan dulu. Nah, terus pada bab ini kita akan menunjukkan beberapa contoh HTML dasar. Nah, jangan khawatir jika kami menggunakan tag yang belum Anda pelajari. Nah, dokumen HTML, doctype HTML. Nah, semua dokumen HTML itu harus diawali dengan deklarasi tipe dokumen, yaitu doctype HTML. Nah, dokumen HTML itu sendiri dimulai dengan tag HTML pembuka dan tag penutup HTML. Nah, bagian yang terlihat dari dokumen HTML berada di antara body tag pembuka body dan tag penutup body. Nah, contohnya adalah ini seperti tadi. Nah, deklarasi doctype. Nah, deklarasi tersebut mewakili tipe dokumen dan membantu browser menampilkan halaman web dengan benar. Nah, ini hanya boleh muncul sekali di bagian atas halaman sebelum tag HTML apapun. Nah, deklarasi tersebut tidak peka terhadap huruf besar dan kecil.
Deklarasi doctype untuk HTML5 adalah seperti ini. Doctype eh, tanda kecil dari tanda seru doctype HTML dan besar dari untuk menutup. Judul HTML. Nah, judul HTML ini didefinisikan dengan tag H1 dan H1 head H6. Nah, H1 menentukan judul yang paling penting, H6 menentukan judul yang paling tidak penting. Nah, kemudian tag paragraf HTML. Nah, paragraf HTML ini didefinisikan dengan tag P, huruf apa kecil dari T dan besar dari. Nah, contohnya harus seperti ini. Nah, maka dia akan menampilkan this is paragraph tampilannya di outputnya. Kemudian tautan HTML. Nah, tautan HTML ini didefinisikan dengan tag buka tanda kurang dari, kemudian A dan tutup lebih dari. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalkan sini kita taruh link wait school. Nah, maka dia akan menggunakan sini. Nah, jika kita klik maka dia akan beralih ke link yang ada di sini tadi. Coba kita klik. Nah, maka dia akan beralih ke link yang di tujuan. Kemudian gambar HTML. Nah, gambar HTML ini didefinisikan dengan tag img. Nah, file sumber src, teks alternatif, alt, width, dan height disediakan sebagai atribut. Nah, contohnya seperti ini. img, nah src ini adalah source di mana foto kita itu berada. Nah, kemudian alt adalah alternatif jika web itu tidak berhasil menampilkan fotonya, maka dia akan menampilkan tulisan ini, webschool.com. Nah, ini adalah panjang width, lebar dari gambarnya, kemudian height adalah tinggi dari gambarnya. Nah, jika kita run, maka dia akan menampilkan gambar nih, webschool. Kemudian cara melihat pada sumber HTML. Pertama, melihat halaman web dan bertanya-tanya, bagaimana mereka melakukannya? Tekan Ctrl U di halaman HTML atau klik kanan pada halaman dan pilih. Coba kita Ctrl U. Bahwa dia akan menampilkan shortcut dari website yang sedang kita akses saat ini gitu ya. Kemudian periksa halaman HTML. Klik kanan pada halaman dan pilih periksa. Nah, kemudian sini ada latihan. Mari kita jawab, bagaimana cara penulisan HTML yang benar untuk deklarasi tipe dokumen? Yang atas ya, tab HTML. Berikutnya HTML Basic Code Challenge. Coba kita pertama doctype.html. HTML, kemudian akan HTML, tag HTML, dan kita tambahkan tag body. Kemudian di dalam tag body kita tambahkan H1 hello world, hello world.
Coba kita cek kodenya. Nah, berhasil ya. Maka kodenya berhasil berjalan. Maka dia akan menampilkan hello world di layar. Next, an HTML element is defined by double translate. Elemen HTML. Nah, sebuah elemen HTML ini didefinisikan oleh tag pembuka, kemudian beberapa konten, dan tag penutup. Nah, elemen HTML. Elemen HTML adalah semua yang ada dari tag pembuka hingga tag penutup. Ya, pertama tag name, kemudian isi kontennya, dan tag penutup. Contoh beberapa elemen HTML, sini ada tag h1p, kemudian ada br. Nah, tag br ini dia tidak ada berisi konten dan tidak ada tag penutupnya ya. Kemudian elemen HTML bersarang. Nah, elemen HTML dapat bersarang artinya elemen dapat berisi elemen lain. Nah, semua dokumen HTML terdiri dari elemen HTML yang saling bersarang. Contoh berikut berisi HTML. Body H1 dan P. Nah, sebenarnya dijelaskan. Elemen HTML ini merupakan elemen akar dan mendefinisikan keseluruhan dokumen HTML. Kemudian HTML ini memiliki tag pembuka dan tag penutup. Nah, kemudian di dalam HTML, tag HTML ini terdapat tag body. Ya. Nah, elemen body tersebut mendefinisikan isi dokumen. Nah, elemen body itu sendiri memiliki tag pembuka dan tag penutup. Kemudian di dalam tag body terdapat dua elemen lainnya yaitu H1 dan P. Yang mana H1 ini mendefinisikan sebuah judul dan dia memiliki tag pembuka dan tag penutup. Kemudian di sini ada uh, elemen P yang mendefinisikan sebuah paragraf. Nah, dia itu juga memiliki tag pembuka dan tag penutup. Nah, jangan pernah melewatkan tag penutup. Beberapa elemen HTML akan tetap ditampilkan dengan benar meskipun Anda lupa menambahkan tag penutup. Coba sini. Coba kita. Nah, dia kan masih tetap menampilkan this is paragraph ya, walaupun tidak ada tag penutupnya. Nah, namun jangan pernah mengandalkan ini, hasilnya tidak terduga dan kesalahan dapat terjadi jika Anda lupa menambahkan tag. Kita nggak boleh lupa untuk meletakkan tag penutupnya. Kemudian elemen HTML kosong. Nah, elemen HTML yang tidak memiliki konten disebut elemen kosong. Nah, tag tersebut, nah contoh sini BR. Nah, BR ini mendefinisikan jeda baris atau break dan merupakan elemen kosong tanpa tag penutup. Coba. Jeda baris. Oh, yang dia kayak akan meng-enter gitu ya setelah ini. Dia akan melakukan enter. Kemudian ya, HTML itu tidak peka terhadap huruf besar dan kecil. HTML tidak peka terhadap huruf besar atau kecil, artinya P dan huruf kecil artinya sama dengan P dan huruf besar. Nah, setelah HTML tidak wajibkan penggunaan huruf kecil pada tag, tetapi WebVC merekomendasikan penggunaan huruf kecil dalam HTML dan mewajibkan penggunaan huruf kecil untuk jenis dokumen yang lebih ketat seperti XHTML. Nah, benar atau salah, elemen kosong harus memiliki tag penutup. Tidak. Oke. Komplit. Nah, mungkin hanya itu. Mungkin sampai sini saja pembelajaran HTML saya pada kali ini. Untuk selanjutnya akan kita lanjutkan di
video pembelajaran HTML mandiri selanjutnya. Saya Muhammad Ramdan, apabila ada salah kata saya mohon maaf, apabila ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.